apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika subuh, apa yang dilakukan Rasulullah ketika waktu duha, waktu duhur, waktu sore dan malam, itu menjadi rujukan kita untuk mewarnai perjalanan hidup kita sebagai Muslim yang ingin menggapai diri sebagai pengikut setia Rasulullah. Banyak cara yang dilakukan oleh umatnya untuk menggapai diri diakui sebagai pengikut Rasulullah dalam ungkapan kata, tetapi biasanya untuk mencintai dan ingin menjadi pengikut setia Rasulullah itu ada dua kata yang tak terpisah. Ada kata mahabbah, ada kata taat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan barakah dari Allah, dan insyaallah juga mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Mudah-mudahan ikhtiar kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, untuk mengawal diri kita menyempurnakan keislaman, memperkokoh keimanan, akan benar-benar terwujud sampai nafas kita yang terakhir. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Ali Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu suatu saat sampai ajal terakhirmu, sampai nafas yang terakhirmu, illa istisna, kecuali tidak ada pilihan lagi, antum muslimun, kamu tetap dalam keadaan dalam posisi berislam. Karena itu ada doa kita yang insyaallah sudah kita amalkan. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, jika sampai kami pada batas akhir kami, jadikanlah akhir hidup kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan muslim, membawa keimanan, dan bekal kita saat itu adalah bekal ketakwaan diri kita kepada Allah. Fatazawwadu, berbekallah diri, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, di Jumat ini dalam kalender Hijriah insyaallah kita berada pada tanggal 25 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah.
1444 dari hijrah Rasulullah, terkenang bagaimana perjuangan Rasulullah bersama para sahabat, tentu juga bersama keluarga Rasulullah, dan dari generasi ke generasi tabi'in, tabi'in sampai kepada generasi mutaakhirin saat ini, tetap kita kawal kebenaran ini secara pribadi dan secara berjamaah. Sebab perintah agama itu, berislam tidak cukup hanya pribadi, tetapi juga dilakukan secara berjamaah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika subuh, apa yang dilakukan Rasulullah ketika waktu duha, waktu duhur, waktu sore dan malam, itu menjadi rujukan kita untuk mewarnai perjalanan hidup kita sebagai Muslim yang ingin menggapai diri sebagai pengikut setia Rasulullah. Banyak cara yang dilakukan oleh umatnya untuk menggapai diri diakui sebagai pengikut Rasulullah dalam ungkapan kata, tetapi biasanya untuk mencintai dan ingin menjadi pengikut setia Rasulullah itu ada dua kata yang tak terpisah. Ada kata mahabbah, ada kata taat. Man ahabbani faqad ahabballah, wa man ata'ani faqad ata'allah. Jadi kata mahabbah itu disandingkan dengan kata taat. Tidak cukup dengan mahabbah dalam bentuk ungkapan kata, tapi juga hati dan perbuatan kita menyelaraskan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena itu mungkin di dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, tentu kepada umatnya harus disampaikan kepada kita. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu ingin meraih cinta Allah, ingin menjadi Habibullah, kekasih Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi mengikuti apa yang telah dilakukan Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya, dalam yaumiyah Rasulullah dari subuh ke subuh, itu adalah cara kita untuk yang dua-duanya, menjadi pengikut setia Rasulullah dan menjadi kekasih Allah. Kalau kita sadari para jamaah bahwa berislam itu tidak harus terjebak dalam acara formal-formal, tetapi dua-duanya, jadi sepanjang waktu, sepanjang menit itu harus dikawal. Berislam tidak cukup hanya waktu salat subuh, tetapi setelah ba'da subuh sampai perbuatan sekecil apapun itu harus ada kawalan. Istilah simahum fi wujuhim min asari sujud itu adalah dampak ketika setelah sujud apa yang mesti kita lakukan. Nah, kalau begini rujukannya adalah contoh dari Rasulullah. Pagi-pagi begini Rasulullah setelah sholat itu menyapa sahabat. Ada sahabat yang tidak hadir, ditanyakan, mungkin sakit, mungkin sedang musafir. Jika sakit, Rasulullah bersama-sama mengunjungi. Satu saat sudah 3 hari 3 malam, sahabat yang bernama Sya'ban itu tidak ada di masjid. Nah, Rasulullah menanya, kemana Sya'ban?
Sudah 3 hari 3 malam tidak pernah ketemu. Jadi Rasulullah persis mengetahui siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir dalam majelis Rasulullah itu. Sampailah perjalanan panjang menjenguk sahabat setianya itu, dan ternyata sampai ke rumah Sya'ban jauh sekali itu antara Masjid Nabawi dengan rumah Sya'ban itu. Setelah sampai di situ ketemu dengan istri dalam keadaan menangis. Apa yang terjadi? Sya'ban sudah meninggal. Jadi batas meninggalnya itu yang tidak ke masjid. Kalau masih bisa ejek-ajek dalam bahasa kita itu, kalau masih bisa diikhtiarkan, dia ikhtiarkan untuk datang ke masjid. Dan Rasulullah tahu. Nah, tiba-tiba menyampaikan beberapa informasi penting dari istrinya Sya'ban, bahwa Sya'ban menyampaikan kurang banyak, kurang bagus. Banyak, bagus, panjang. Rasulullah memberitakan bahwa Sya'ban itu adalah ahlul jannah. Ahlul jannah, calon penghuni surga. Sehingga Rasulullah perhatian betul. Nah, sampai di situ Rasulullah menyampaikan apa yang diungkapkan oleh Sya'ban itu sudah bagus ibadahnya, dia ingin memperbagus lagi. Sampai di akhir hayatnya ingin lagi memperbagus. Ibadah yang sudah bagus ingin memperbagus lagi. Rupanya di akhir hidup Sya'ban itu melihat sebuah pemandangan yang dipersiapkan untuk orang-orang yang taat beribadah, termasuk dirinya. Seandainya aku dipanjangkan umur, maka ada kata-kata panjangkan, ya Allah, panjangkan ya Allah. Ingin memperbagus ibadahnya. Ada kalimat lagi, kurang banyak ya Allah. Rupanya Sya'ban itu ahli zakat, ahli untuk membahagiakan orang. Panjangkan umur kami ya Allah untuk memperbagus ibadah dan memperbanyak amal kami. Luar biasa para jamaah. Jadi itulah yang didengar oleh istrinya Sya'ban yang disampaikan kepada Rasulullah, panjangkan umur kami. Ikhtiar saja untuk kita kan berdoa, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami. Kalau bahasa kita lanceng partobadan, jadi panjang umur untuk memperbanyak bertaubat, untuk memperbanyak ibadah, memperbagus ibadah. Untuk apa? Untuk menambah lagi amal, menambah lagi amal. Merasakan itu, bahwa ternyata surga itu sudah dipersiapkan oleh Allah kepada hambanya yang bagus ibadahnya, banyak amalnya. Subhanallah para jamaah. Karena itulah kita istiqomah untuk tetap menjalankan apa yang sudah kita laksanakan ini, bagian berita-berita yang telah disampaikan oleh Rasulullah, bergaul dengan para sahabat, dan itu diyakini pasti. Tapi ini penyakit yang kadang-kadang menjangkiti manusia itu adalah ragu-ragu. Apa benar ya? Wah, itu ragu-ragu. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtari. Kebenaran itu pasti dari Allah dan harus yakin. Ada namanya ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin. Hakul yakin itu ya tidak ada tawaran lagi kecuali itulah sebuah kebenaran. Jadi yakin bahwa apa yang kita kerjakan selama ini, kemarin salat subuh, sekarang salat subuh, kemarin zikir, sekarang berzikir, kemarin salat duha, lagi kita salat duha, terus begitu, istiqamah. Kita yakin itu al-haqqu mir rabbik. Jamaah rahimakumullah. Kedua yang perlu kita lakukan setelah kita ingin meraih cinta Allah, cinta Rasulullah, kita yakini juga bahwa apa yang dicontohkan Rasulullah itu wahyu. Dalam surah An-Najm,
ayat 3, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang ditampilkan Rasulullah itu mungkin qaul Rasulullah, debuna Kanjeng Nabi, mungkin af'al atau perbuatan Rasulullah, mungkin takrir Rasulullah, itu wahyu. Bukan dia sebagai manusia biasa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Bukan dia sebagai manusia biasa. Illa wahyu yuha. Kecuali memang wahyu bimbingan langsung dari Allah. Karena itulah ketika Rasulullah salat malam misalnya, yang tidak pernah absen. Nah, kita ini kajiannya fikih pada jamaah. Itu kan sunnah ya. Kalau sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi kajian kita orang yang ingin menyempurnakan keislaman itu melihatnya lain pada jamaah. Ini sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu ya wahyu dari Allah. Petunjuk Allah langsung. Subhanallah. Nah, karena itulah kemudian kita ingin menyempurnakan ibadah ini, rujukannya adalah paket langsung dari Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah mengungkapkan kata-kata, bagaimana Rasulullah dalam rumah tangga, lengkap diceritakan oleh istrinya yang hidup 50 tahun setelah wafatnya Rasulullah, yaitu Siti Aisyah. Siti Aisyah ini ketika Rasulullah wafat masih sempat hidup 50 tahun. Karena waktu itu muda. Sehingga cerita hadis itu an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah. Apa yang diceritakan Siti Aisyah yang hadis-hadis panjang itu adalah tentang bagaimana Rasulullah yaumiyah, kehidupan sehari-hari. Bagaimana menyapa istri, bagaimana melihat makanan yang tidak disukai, bagaimana sedang bertamu, bagaimana seterusnya lengkap. Subhanallah. Karena itulah di bulan orang sedang memperingati Maulid ini ada cara lain kita untuk bagaimana meyakini kebenaran, mencontoh Rasulullah, menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan ini. Jamaah rahimakumullah. Jadi ada yang membuat diri kita itu semakin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, karena ada jaminan dari Allah langsung, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah apa yang ditampilkan Rasulullah itu hawa manusia biasa, kecuali wahyu yuha, wahyu langsung dari Allah. Akhirnya kita menjadi mantap. Bagaimana ikhtiar kita untuk ingin mencontoh Rasulullah dalam kehidupan itu, karena kita yakin itu wahyu dari Allah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian pertimbangan yang ketiga yang perlu kita lakukan, bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu pasti benar. Dan ternyata kebenaran itu yang mengantarkan kita untuk menuju surga Allah. Iyyakum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah. Rasulullah ini ketika tampilan mudanya itu sudah punya gelar Al-Amin, seorang anak generasi yang jujur. Dan setiap apa yang disampaikan Rasulullah itu pasti benar. Peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian sahabat belum mengungkapkan apa-apa, seorang sahabat bernama Abu Bakar itu sudah membenarkan itu, pasti benar. Jika punya gelar Abu Bakar As-Siddiq. Iyyakum bis-sidqi, hendaklah kamu selalu benar dan jujur. Nah, ini menjadi langka pada jamaah hari ini. Orang yang benar, orang yang jujur itu sekarang menjadi barang langka. Tapi mahal harganya. Ibarat emas 24 karat itu. Mahal sekali itu. Nah, kebenaran itu tidak mulus.
pasti ada tantangan. Gharib, barang asing, terasing, tetapi mahal. Rasulullah suatu saat mengungkapkan, bada'al Islam ghariban. Pertama aku menyampaikan kebenaran, kejujuran, tampilan yang baik seperti ini, itu dianggap aneh. Dianggap sesuatu yang tidak biasanya. Gharib. Dan Rasulullah akhirnya bukan cukup itu, tidak dimusuhi dan diasingkan. Dipagari orang-orang itu agar tidak ikut ajakan Rasulullah. Rasulullah mengingatkan, wasayaudu ghariban kama bada'a. Nanti umatku akan mengalami nasib yang sama ketika aku di awal. Ketika Rasulullah di awal sudah dianggap gharib, aneh, terasing, diasingkan, sesuatu yang tidak biasanya. Jadi terbalik pada jamaah. Yang baik itu menjadi tidak baik, yang bohong itu menjadi sesuatu yang biasa, lumrah. Coba kita pikir hari ini, apa benar ya? Benar itu. Tidak usah ditawarkan lagi sebetulnya. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Nanti umatku akan mengalami nasib yang sama ketika aku awal-awal menyampaikan al-Islam. Umat yang seperti apa Rasulullah? Jadi umat itu pengakuan diri, tetapi orang-orang yang benar-benar ikut sunnah Rasulullah. Coba kita perhatikan, harga diri seseorang kadang-kadang dihargai oleh sesuatu yang tampak. Yang tampak itu ya tampilan. Yang tampak itu yang apa yang kadang-kadang mempesona. Nah, kita menempuh jalan tidak itu. Rasulullah mengatakan min taqwal qulub. Takwa itu di sini, di dada itu. Kebenaran di sini, di dada. Orang lain boleh menilai, tetapi ketakwaan itu antara diri kita dengan Allah. At-taqwa hahuna. Rasulullah memegang dadanya di sini, takwa itu di dada. Nah, siapakah itu? Itulah pengikut setia Rasulullah yang jumlahnya sangat sedikit. Ya rahimakumullah. Tetapi Rasulullah menyampaikan kalimat menjustifikasi, kata orang sekarang itu, fatuba lil ghuraba, beruntunglah kau. Orang yang sama dengan nasibmu di awal dan terulang lagi ketika di akhir zaman. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah engkau yang punya misi sama dengan misiku dulu. Karena itulah jamaah rahimakumullah, meraih cinta Allah, menjadi pengikut setia Rasulullah itu diperlukan kekuatan iman yang luar biasa. Kok dikatakan luar biasa? Dan di sekitar kita itu banyak yang menggoda, banyak yang menggiurkan. Nah, salah satunya kemudian hiburan Allah kepada kita dalam surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu Allah itu tahu persis bahwa orang yang beriman itu gundah luar biasa kalau menghadapi apa yang terjadi di sekitarnya. Sesuatu yang menggiurkan, kadang-kadang meruntuhkan iman. Karena itulah iman itu ada Yazid, satu saat Yangkus. Yazid mungkin ketika kita ibadah bulan Ramadan, Yazid pagi salat, baca Al-Quran, berzikir, sorenya juga, malamnya juga. Kita bandingkan dengan setelah Ramadan, Yangkus, ada pengurangan. Nah, ketika Yazid tidak ada masalah. Ketika Yangkus ini, apa yang menyebabkan Yangkus? Apa yang menyebabkan itu kemudian terjadi penurunan, degradasi iman? Itu rata-rata dari sekian banyak hadis Rasulullah itu hal yang bersifat duniawi,
wa yubi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Yang mengakibatkan kamu itu tidak punya kekuatan iman, kekuatan berjamaah, kekuatan keislaman, apa saja, itu karena kamu kadang-kadang menjual harga dirimu dengan harga dunia yang sangat-sangat murah. Wa yubi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kamu jual. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita kembali pernyataan Rasulullah pasti benar. Apa ada? Ada. Orang yang menjual agamanya itu ada, para jamaah. Keyakinan yang ditanam oleh dari lama sekali, tiba-tiba ada sesuatu yang menggiurkan. Dia jual agamanya itu. Dia jual keyakinannya itu. Ada tawaran, oh ini enak ini barangkali. Enak daripada sulit-sulit hidup, maka dia lakukan itu transaksi. Dia jual keyakinannya itu. Padahal Rasulullah mengatakan fatuba lil ghuraba. Kau akan menjadi umat setiaku karena aku menyampaikan dakwah itu di awalnya begini dan di akhirnya juga nanti akan mengalami nasib yang sama. Ada suara waktu tulu. Jamaah rahimakumullah, apa yang saya sampaikan ini sekedar untuk saling mengingatkan. Jadi cara kita untuk meraih cinta Allah, cinta Rasulullah itu adalah bagaimana agar menyelaraskan amal kita, cara berislam kita ada format, yaitu contoh dari Rasulullah. Contoh dari Rasulullah itu adalah bahwa itu wahyu dari Allah. Sekecil apapun yang dilakukan Rasulullah, melihat makanan Rasulullah cocok, diam saja Rasulullah. Jadi tidak ada komen-komen lain. Kul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam saja. Nah ini bingung orang kalau sudah diam itu. Gimana ya Rasulullah itu? Gimana orang diam itu? Biarkan dia bingung. Jadi kita sudah punya pilihan bahwa yang baik-baik saja diungkapkan. Diam saja. Itulah yang terjadi di akhir zaman dan mudah-mudahan subuh ini dan kita berada di hari-hari akhir bulan Rabiul Awal ini akan tumbuh kecintaan kita kepada Allah, sekaligus cinta kepada Rasulullah dalam bentuk menghidup-hidupkan sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari agar kita diakui sebagai umat setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dipanggil nanti ummati, kesini umatku, umatku, kesini umatku. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.